surat Luqman, surat ke-31. Tilka ayatul kitabil hakim. Salah satu rukun iman, termasuk yang sangat sulit diimani sepenuhnya sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, mungkin sampai nanti akhir zaman, yaitu iman kepada kitab, iman kepada Al-Quran. Maka banyak sekali ayat Quran mengulang-ulang betapa pentingnya iman kepada Al-Quran. Tapi kenyataannya tetap ada sebagian besar hidupnya tidak mau mengikuti Al-Quran. Pasti tilka, inilah ayatul kitab, ayat-ayat kitab Al-Quran Al-Hakim yang penuh mengandung hikmah. Jadi Al-Quran ini berisi ayat-ayat
yang mengarahkan, yang berisi hikmah. Nah, Al-Quran yang berisi ayat-ayat yang mendidik hikmah, gunanya untuk apa? Sebagai Buddha, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai SOP-nya. SOP, standar operasi prosedur, ya standar prosedur hidup di dunia ini. Sekarang ini di lembaga-lembaga, di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan itu semuanya ada SOP-nya. SOP itu secara rinci, secara detail, betul-betul harus dipahami dan dilaksanakan. Begitu nyalai SOP itu terjadi kesalahan, nanti berawal dari salah prosedur, akibatnya bisa fatal. Itu hanya masalah duniawi, apalagi ini SOP hidup di dunia untuk menyiapkan diri besok di akhirat. Sehingga Al-Quran kalau tidak betul-betul dipahami secara tepat, secara teliti, itu hidupnya tidak bisa sesuai dengan Al-Quran. Maka misalnya sebagai Buddha, sebagai petunjuk, warahmah, sebagai rahmat. Tapi Buddha dan rahmat bagi siapa? Lil muhsinin, untuk orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, ya, orang berbuat dari kata hasanah, yusinu, berbuat baik, orangnya disebut muhsin. Lil muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka Bapak Ibu sedang kan orang yang namanya Pak Muhsin, orang baik. Ya, makanya dia mau berbuat baik. Tapi baik apa tidak itu rujukannya, pedomannya tuntunan Allah, bukan mengikuti masing-masing kemauan orang. Tapi muhsin di sini baik menurut tuntunan Allah dan Rasul. Nah, orang-orang muhsin itu siapa? Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang menunaikan sholat. Wa yu'tuna zakat, orang-orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga, wa hum bil akhirati yuqinun, dan mereka terhadap akhirat betul-betul yakin. Jadi kriteria, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang baik menurut Allah: satu, mendirikan sholat; dua, membayar zakat; tiga, iman kepada hari akhir. Tahu yang namanya ciri-ciri kan? Tanda-tanda. Ciri-ciri kalau padi itu tua, satu, sudah merunduk; dua, warnanya menguning. Iya kan? Itu ciri-ciri padi yang tua. Kalau ciri-ciri orang yang dapat hidayah gimana? Nah, setiap dengan kebaikan dia lapang dadanya, senang, gembira ria. Setiap ditunjukkan, oh ini bisa berada, ini, udah senang lebih dulu. Dan kabar, oh nanti malam ada kajian di Kompakta, senang dulu, langsung bahagia. Bisa berangkat, alhamdulillah. Kalau tidak, ikut mendoakan. Jadi setiap ada kebaikan itu sunnah, itu ciri orang dapat hidayah. Kalau dapat hidayah tidak lagi. Nah, hidayah itu di surat Al-An'am 125. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Nah, di sini ciri-ciri tanda-tanda orang yang berbuat baik itu ada tiga. Satu, mendirikan sholat;
dua membayar zakat, tiga iman kepada hari akhir. Nah, orang-orang yang memiliki ciri-ciri tiga tadi dikatakan ulaika ala huda min rabbih. Mereka itu yang berada di atas petunjuk dari Allah, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang dapat petunjuk itu satu dirikan sholat, dua baca zakat, tiga iman kepada hari akhir. Terus orang yang dapat petunjuk syarat itu ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang mendirikan sholat, orang yang membayar zakat, orang yang iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir, maka seluruh hidupnya itu disiapkan untuk hidup besok di hari akhir. Syukur-syukur bisa mencontoh Rasulullah. Usia 40 tahun semuanya disiapkan untuk hari akhir. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang seusia-usia saya lebih tinggi sedikit, sudah masuk usia 62, 63, mestinya harus lebih sungguh-sungguh mengikuti mengikuti Rasulullah. Ini hampir tiap hari ada berita layu. Kemarin pagi juga begitu, dimakamkan kemarin. Sekian orang yang kasih kesaksian, orang yang baik. Tapi baik menurut malaikat, menurut Allah, menurut Rasul, belum tentu baik menurut manusia. Nah, kebanyakan itu baru repot ketika sudah meninggal. Ketika hidup nggak cepat repot-repot. Mestinya ketika masih hidup ini masih ada kekuatan, masih ada kesempatan, terus gegap gempita cepat-cepat memahami tuntunan Allah dan untuk diamalkan, supaya betul-betul di alam kubur, di akhirat itu termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Sehingga jangan seperti sekedar sekarang, ketika masih hidup tidak memahami Quran, tidak amalkan, ketika sudah meninggal baru sibuk semua. Nah sekarang sibuknya diajukan ketika masih hidup, sibuk untuk memahami Quran dan mengamalkan isinya. Ya. Jadi kalau dari usia 40 tahun belum bisa fokus yang di akhirat, ya seusia berapa kita sadar. Kalau kita sudah usia 65, ayo usia 65 itu kita fokuskan. Semakin dekat datangnya ajal, semakin fokus akan di akhiratnya. Tapi ini kebalikannya gimana? Wa minan nasi, dan sebagian manusia mayastari lahwal hadir, menjadikan, menggunakan ini perkataan-perkataan yang lagu, sia-sia. Digunakan apa? Yudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini kebanyakan nggak sadar, disesatkan pada jalan Allah. Misalnya apa? Sebetulnya untuk belajar itu secukupnya, mungkin nggak perlu lama-lama, nggak tiap hari. Masuk tiap hari ke mall terus ngapain? Ya kan? Kerap-kerap ke mall, malah akhirnya apa? Kepengen hal yang sebenarnya nggak diperlukan. Yang ke mall perlunya saja. Lebih banyak waktunya untuk memahami Quran dan mengamalkan. Mungkin ke mall cukup ya setiap berapa minggu sekali cukup gitu kan. Berapa kemana mall refreshing? Lu orang Islam kok refreshing ke mall? Iya kan? Mestinya refreshingnya itu ya ke masjid, memahami Quran gitu kan. Mestinya begitu gitu. Tapi ini
liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ya kalau menggunakan Quran juga menyesatkan. Ini karena sesuai dengan tuntunan Allah, maka bighairi ilm, tanpa ilmu. Terus gimana? Banyak itu huzwa, dan repotnya lagi itu menjadikan jalan Allah itu sebagai huzwa, olok-olokan, go ejek-ejekan. Nah, Pak Ibu itu orang-orang yang kurang kerjaan, pagi-pagi nongkrong-nongkrong di masjid gitu kan. Huzwa, dia olok-olokan. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang yang sesat, orang yang tidak iman, satu, ya menjadikan perkataannya untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dua, jalan Allah sebagai olok-olokan. Nah, ulaika lahum adzabun muhin. Nah, mereka itu, bagi mereka adab yang muhin, adab yang menghinakan. Muhin, menghinakan. Gue kata menghinakan diambil dari bahasa Arab ya. Minha, muhin, menghinakan. Jadi adab juga sudah diambil dari bahasa Indonesia adab. Adab apa? Adab muhin, adab yang menghinakan. Jadi banyak di istilahnya bisa diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau adab sudah paham, muhin, menghinakan. Nah, orang-orang yang kerjanya menyesatkan orang dari jalan Allah, orang-orang yang kerjanya mengolok-olok jalan Allah, mengolok-olok, mengejek orang-orang yang berjalan Allah, itu disebutkan mereka itu orang-orang yang bagi mereka disediakan adab yang menghinakan. Mereka akan memperoleh adab yang menghinakan. Kita baca ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna wa idza
Itu walidatulani ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wala mereka berpaling, wala wong Jawa ngatake wala berpaling. Nah, mustakbiron terus takabur, gambarkan bala berpaling. Mustakbiron dari kata kabiro, ya sombong takabur. Mustakbiron takabur, menyombongkan diri. Kalam yasma'ha, koyo-koyo ora krungu. Ora krungu apa? Ora krungu dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa kok ora krungu? Ka'anna fi udunaihi waqro, koyo-koyo eneng dua kupingnya, dua telinganya, waqro enek sumbate. Sumpel itu waqro itu sumbal. Jadi seakan-akan tidak mendengarkan, ya, karena telinganya ada sumbatnya. Sumbatnya apa? Sumbatnya itu penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati yang jadi sumbat telinga. Tadi pertama itu berpaling, yang kedua takabur. Wis rumangsa ngerti, wis rumangsa wit letlo wit cilik kula wis gaene maca Quran. Ning ora ngerti maksude. Nek dijak nyinal Quran, aku wis dhisik cilik wis tau maca Quran. Iya maca maksude apa? Wis katam wis dibelani pitik. Lah kan Quran bukannya dibaca kan? Maka disebutkan di sini pertama wala berpaling, yang kedua mustakbiro takabur. Mulai dibaca Quran kaya-kaya ora krungu. Ngopo ora krungu? Di telinganya ada sumbatnya. Jadi sumbatnya itu penyakit hati, berpaling dan takabur itu. Kemudian Fasirhu bi'adabin alim, berilah kabar bagi mereka adab yang alim, yang pedih. Jadi ada tuh adab muhin, sekarang adab alim, adab yang pedih gitu. Nah, kebalikannya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman kepada 6 rukun iman. Awal mulanya iman kepada Nabi Muhammad, iman pada Quran, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada hari akhir, iman pada ketentuan Allah. Itu orang-orang yang iman itu. Orang yang iman, terus ba'amilu sholihah dan beramal soleh. Jadi tidak bisa disebut amal soleh kecuali ada iman dulu. Jadi amal soleh itu selama ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh itu. Lahum jannatun na'im, yang bagi mereka surga naim, surga yang penuh kenikmatan. Itu siapa? Orang-orang yang iman, orang-orang yang beramal soleh. Jadi passwordnya, cara bocah-bocah milenial sekarang, kunci masuk ke surga. Di surga itu ada pintunya. Surganya ada pintunya, terus ada kuncinya. Untuk bisa masuk ke surga, kuncinya 1 iman, 2 amal soleh.
Tanpa ada iman dan amal soleh tidak bisa masuk Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Jadi kalau ingin hidup ini penuh nikmat, ya nanti di surga. Ini di dunia ini ya kadang-kadang nikmat, kadang-kadang tidak nikmat, itu biasa. Ini penuh kenikmatan, tempatnya di surga. Lah di surga itu khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ma'tal haqqa, janji itu pasti benarnya. Ya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijak, Allah yang selalu menepati janjinya. Itu khalaqas samawati bi amatin tarawnaha. Allah yang menciptakan langit bi amatin, tanpa tiang. Tarawnaha, yang kamu melihat langit itu enggak kelihatan tiangnya. Ya kan? Langit upasuma itu ini misalnya bigori amatin, tanpa tiang. Tarawnaha, yang kamu lihat nggak ada tiangnya. Mungkin ada, tapi kepenglihatan kita terbatas. Maka ikuti mau membuat gedung pengajian tanpa tiang. Ya. Nah, orang biasa kan terhalang oleh tiang, oleh tembok, terhalang kan? Terhalang papan tulisnya. Kolang kalingan tiang. Saat ini tiangnya disingkirin, nggak pakai tiang. Kalau masjid ini kan nggak pakai tiang. Nah, nggak ada yang ganggu pandangan. Nah, terus wa'alqam fi ardi rawasiya, dan tadi Allah menciptakan langit. Ternyata Allah juga meletakkan gunung-gunung. Ya, untuk apa gunung-gunung di bumi itu? Ya, supaya bumi tidak goyah. Supaya bumi ini ada pakunya, ada pasaknya, maka diciptakan gunung. Jadi gunung itu fungsinya untuk paku bumi, untuk pasak bumi. Di samping itu juga wabata biha mingkuli dabah, ya, itu untuk mengembangbiakan pada bumi itu segala macam dabah, binatang. Kalau di Indonesia itu rata-rata kalau gunung itu ada hutannya, ada hutan lindung, ada hutan alam, ada hutan buatan manusia. Itu kalau gunungnya itu luas, hutannya lebat, berbagai macam jenis binatang ada di situ. Loh, biasanya itu ada gunung berapi, ada gunung tidak berapi. Gunung berapi itu kalau gunungnya mau meletus, binatang-binatang itu ada fitrah, ya, ada pembawaan dari Allah. Kalau ada bahaya, dia turun dari gunung. Kalau biasanya binatang turun dari gunung, ki ojo-ojo gunungnya ada meletus. Jadi dabah itu punya fitrah, punya insting yang sudah Allah bekali untuk keselamatan mereka. Maka kadang-kadang binatang sudah turun, wongnya rong gelem mundur ini. Agak pada kendali. Kemudian ba'anzalna minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, air hujan. Untuk apa? Fa'ambatna bihi min kulli zawjin karim. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan karim yang mulia, yang baik. Untuk siapa? Untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Maka Allah berfirman, "Huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah menciptakan semua yang ada ini untuk kamu. Maka di situ itu mengembangbiakan, ya, Allah menumbuhkan, mengembangbiakan segala macam tumbuh-tumbuhan
tumbuh-tumbuhan yang kaya, yang mulia, yang penuh berkah, tumbuh-tumbuhan yang baik. Ya hada khalqullah, ini semua adalah ciptaan Allah. Wa aruni, maka perlihatkanlah kepadaku dari aro. Lihat, aruni, perlihatkan kepadaku olehmu. Maka kola-koladina min duni. Nah, coba perlihatkan kepadaku, kepada Allah, apa yang telah ditentukan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah itu apa bisa gitu, menciptakan bumi isinya, bumi yang ada gunungnya, yang ada tumbuh-tumbuhannya, yang air hujan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang penuh barokah. Coba perlihatkan, tunjukkan padaku apa sembahan-sembahan selain Allah itu bisa. Enggak bisa kan? Balil dolimu nabi dolali mubi. Nah, dasar kata orang-orang yang dolim, orang-orang yang sesat, memang berada pada dolali mubi, kesesatan yang nyata. Wis sesat nek diomongi malah penting ngandani. Ngeyel. Ora gelem nyirau Quran, ora maca Quran, ning senenge malah ngandani. Di sini apa menyesatkan. Kita lanjutkan baca ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Ya
itu sebagai fondasinya, sebagai akarnya. Ya, tentang iman pada Quran, iman kepada hari akhir, orang yang iman amal soleh ke surga, sebaliknya orang yang berbalik, orang yang takut ke neraka, itu sebagai fondasi. Nah, inti surat Luqman mulai ayat 12 ini. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Kemudian apa? Aniskur lillah. Jadi Luqman tadi mengatakan bersyukurlah kepada Allah. Aniskur lillah. Wa man yaskur, barang siapa yang bersyukur, fa inama yaskuru li nafsi, maka syukurnya untuk diri sendiri. Bersyukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Misalnya Allah memberi kita waktu, kesempatan, kesehatan, waktu kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Dan hasil dari menggunakan Al-Quran itu untuk kita masing-masing. Maka itu bahwa yaskur fa'inam yaskur di nafsi. Memang kafaroh fa'in Allah waliyul hamid. Nek bodoh kufur, nggak mau bersyukur, maka sungguhnya Allah itu maha kaya. Allah nggak membutuhkan kepada kita. Hamid, Allah maha terpuji. Nah, maka ingatlah kata Luqman berkata kepada anaknya. Luqman ini seorang bapak yang menasihati anak-anaknya, libnihi. Nasihatnya apa? Wa huwa ya'iduhu. Ketika waktu Luqman memberikan pendidikan, memberikan pelajaran. Jadi Luqman ini mendidik anak-anaknya. Mendidiknya gimana? Ya bunaya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Jadi pendidikan Luqman kepada anaknya yang mula pertama yang paling penting adalah larangan tidak boleh mensekutukan Allah. Inasir kaladurun atim. Sesungguhnya kemusyrikan itu betul-betul kezaliman yang besar. Terus bahwa insana, dan Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Ya, berbuat baik biwalidaini, berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalahu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya. Ya, menangnya itu dalam keadaan berat lemah dan bertambah berat terus-menerus. Ya, sampai menyampainya dalam usia ngamaini 2 tahun. Kemudian anis kurli, maka bersyukurlah kepada Allah, wali daika, dan kedua orang tuamu, ilayal masir, dan kepada Allah lah kamu semua kembali. Tetapi ba'in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu, ibu bapakmu itu memaksamu ngalaan tusik mensekutukan Allah bima laisa laka bihi ilm, yang ketika kedua orang tua itu memaksa kamu untuk musyrik mensekutukan Allah, ya, yang memaksanya tadi tanpa ilmu, maka fala tutinhuma, janganlah kamu ikuti keduanya. Maka anak itu wajib berbuat baik kepada orang tua, tetapi kalau ngajak kepada kemusyrikan itu tidak boleh diikuti. Kemudian wasohibuhuma fitunya ma'rufah, tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian watabi sabila mat'anaba ilayya, maka ikutilah jalan yang itu semua kembalinya kepada ilayah, kepada Allah. Suma ilayah maksud hukum, ba'una bihukum bima kuntum ta'malun. Ya, semua nanti kembalinya kepada Allah, maka beritahulah kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. Pakuna bihukum, pasti Allah akan beritahukan kepadamu bima kuntum tak malu apa yang kamu kerjakan. Nah ini kita dengarkan sampai dibaca dan sebabnya biar nanti besok pagi bisa selesai surat Luqman. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbah. Ya bunayya min hardalin fatakum fi sahra min hardalin fatakum fi sahra aw bis samawati aw fil ard aw bis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimis shalah ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur inna dzalika min azmil umur wala tusahhir khaddaka linnas wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur waqsid fi masjid waqsid fil masjid waghdud min sautik waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini kelanjutan ayat-ayat ini karena sudah sangat sering dijelaskan di berbagai macam pengajian. Saya kira sebagian dari isinya sudah tahu. Ini hanya sekedar untuk mengulang saja. Jadi ini nasihat Luqman kepada anaknya. Ya budaya anakku, jika ada kebaikan sebesar zarah, nah, maka berada dalam misalnya kebaikan sebesar zarah, sebesar biji sawi, yang kebaikan itu ada di batu atau di langit atau yang ada di dalam bumi, itu pasti Allah akan membalasnya. Jadi berbuat baik seperti apapun pasti Allah membalasnya. Karena sesungguhnya Allah itu maha halus, lagi maha mengetahui. Maka sekecil apapun harus berbuat baik. Nah, juga ayat berikutnya, wahai anakku, tunaikanlah sholat, ajak-ajaklah berbuat baik, mencegahlah perbuatan munkar, dan bersabarlah terhadap orang-orang, terhadap sesuatu yang menimpa kamu. Jadi kalau ada musibah supaya bersabar. Sesungguhnya ya, yang itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Min azbil umur. Kemudian berikutnya, latu so'in, dan janganlah kamu memalingkan mukamu linas di depan manusia. Wala tamsi berarti maroka, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nasihat tempat yang terakhir, waksin di masjid, sederhanalah kamu.
sederhana kamu dalam berjalan muka bumi ini. Wa'dud min sautik, dan lunakkanlah, rendahkanlah suaramu. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, selesai ayat 19. Insya Allah besok kita teruskan ayat 20 sampai selesai ayat 34. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu nanti malam di Kompas. Semoga Allah senantiasa melindungi, merahmati kita semuanya. Kita akhiri bersama dengan bacakan doa dan doa waktu majelis.